Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5. Pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita tema 3, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Nah, Udin, Siti, dan Lani sedang berbincang-bincang di depan kelas. Mereka baru saja selesai beraktivitas di luar kelas. Sinar matahari pada siang itu sangat terik dan menyengat. Mereka terlihat lelah dan kehausan. Nah, simaklah percakapan antara Udin, Siti, dan Lani berikut ini. Lani, wah, aku sangat lelah. Udara pagi ini juga sangat panas. Aku haus sekali. Udin menjawab, benar sekali Lani. Bagaimana jika kita beli minum limun dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku baru lihat bapak-bapak yang menjual limun tadi. Siti berkata, hati-hati Udin, jangan jajan sembarangan. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat. Udin menjawab, benar juga kamu Siti. Kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Ia bilang, perutnya melilit tidak lama setelah ia memakan jajanan di pinggir jalan. Lani menjawab, kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Nah, diare ditandai dengan encernya tinja atau feses yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Faktor penyebab diare secara umum. Diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan. Lebih tepatnya di bagian usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran berupa tinja yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair atau encer. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Secara umum, penyebab diare antara lain infeksi virus. Ini lebih tepatnya rotavirus adalah penyebab diare pada anak yang paling sering. Infeksi bakteri dan parasit masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Intoleransi makanan terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. Alergi makanan biasanya reaktif negatif terhadap obat-obatan. Banyak obat yang dapat menyebabkan diare. Biasanya alergi terhadap antibiotik, sementara antibiotik sebenarnya membantu membunuh bakteri baik dan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus kita. Penyakit usus biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Gangguan usus secara fungsional bisa juga dari stres. Itulah penyebab diare. Nah, sekarang gejala diare. Yang pertama, secara lebih lengkap tanda gejalanya biasanya menyertai penyakit diare antara lain buang air besar, encer dan sering, kram perut, nyeri perut, demam, darah dalam tinja, kembung. Nah, anak-anak, itu tadi pelajaran tentang diare. Selanjutnya, coba kita belajar tentang iklan. Nah, berikut ini adalah contoh iklan di televisi. Nah, perhatikan dua contoh iklan di televisi. Nah, setelah kalian tadi mengamati contoh iklan di televisi, sekarang kita lihat ciri-ciri bahasa iklan. Menggunakan pilihan kata yang tepat dan menarik, mudah dimengerti dan diingat masyarakat, menggunakan kata-kata persuasif, pesan disampaikan secara komunikatif dan informatif. Nah, Indonesia sendiri memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi, dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya.
Gerakan-gerakan setiap tarian daerah bisa jadi sama, tapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung berbeda-beda pula. Nah, ada tari gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk, sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuk menggambarkan benih padi dan wadahnya. Di Kalimantan juga terdapat tarian perang atau yang dikenal dengan tari Kanjet Papatai yang menggunakan properti berupa mandau. Ini merupakan senjata tradisional dari Kalimantan, perisai, dan baju perang. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang sangat penting. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Tarian daerah dan propertinya. Tari reog Ponorogo dari Ponorogo, Jawa Timur, menggunakan properti topeng reog. Tari kuda lumping dari Jawa Timur menggunakan properti cambuk, selendang, dan anyaman kuda. Tari jaipong dari Jawa Barat menggunakan properti selendang. Tari baksa kembang dari Kalimantan Selatan menggunakan properti bogam atau rangkaian bunga. Tari serampang 12 dari Sumatera Utara menggunakan properti sapu tangan. Tari topeng dari Cirebon menggunakan properti topeng. Demikian anak-anak tentang tari. Nah, selanjutnya tari merak dari Jawa Barat menggunakan properti sampur, mahkota, siger, dan sayap. Ini pelajaran kita tentang tadi yang pertama kita sudah belajar tentang diare atau penyakit dalam pencernaan. Terus yang kedua belajar tentang iklan, tentang bahasa iklan. Kemudian yang ketiga tentang properti tari. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat menambah ilmu kalian. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan ya. Dadah.